Oh, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan mengenai Master Budget and Responsibility. Nah, dengan saya sendiri yaitu Ladiana Sari dengan NIM 2017 310126. Yang pertama adalah anggaran dan siklus penganggaran. Nah, anggaran sendiri adalah yang pertama suatu ekspresi kuantitatif dari rencana tindakan yang diusulkan oleh manajemen untuk jangka waktu tertentu, dan B, bantuan untuk mengkoordinasikan apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan rencana tersebut. Nah, anggaran ini biasanya mencakup aspek keuangan dan non-keuangan dari rencana tersebut dan berfungsi sebagai peta jalan untuk diikuti perusahaan di masa mendatang. Keuangan anggaran mengukur ekspektasi manajer mengenai pendapatan perusahaan, arus kas, dan posisi keuangan. Sama seperti laporan keuangan yang disusun untuk periode lalu, laporan keuangan dapat disiapkan untuk periode mendatang. Misalnya, laporan laba rugi yang dianggarkan, laporan arus kas yang dianggarkan, atau neraca yang dianggarkan. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk mengelola perusahaan dengan baik selama masa tahun fiskal. Yang pertama, sebelum awal tahun fiskal, manajer di semua tingkatan memperhitungkan perusahaan kinerja masa lalu, umpan balik pasar, dan perubahan masa depan yang diantisipasi untuk memulai rencana untuk periode berikutnya. Misalnya, pemulihan ekonomi yang diantisipasi dari resesi dapat menyebabkan manajer untuk merencanakan peningkatan penjualan produksi yang lebih tinggi dan biaya promosi yang lebih besar. Manajer dan akuntan manajemen bekerja sama untuk mengembangkan rencana untuk perusahaan secara keseluruhan dan kinerja sub-unitnya seperti departemen atau divisi. Nah, yang kedua, pada awal tahun fiskal, manajer senior memberikan kerangka kepada manajer bawahan referensi, sekumpulan ekspektasi finansial atau non-finansial spesifik yang mereka inginkan dibandingkan hasil sebenarnya. Nah, yang ketiga, selama tahun berjalan, akuntan manajemen membantu manajer menyelidiki setiap penyimpanan dari rencana seperti penurunan penjualan yang tidak terduga. Jika perlu, tindakan korektif mengikuti perubahan fitur produk, penurunan harga untuk meningkatkan penjualan, atau pemotongan biaya untuk mempertahankan profitabilitas. Jika langkah sebelumnya menjelaskan proses terkait anggaran yang sedang berlangsung. Dokumen kerja inti dari proses ini disebut anggaran induk. Anggaran master mengungkapkan operasi manajemen dari rencana keuangan untuk periode tertentu, biasanya tahun fiskal, dan itu mencakup satu set laporan keuangan yang dianggarkan. Anggaran induk adalah rencana awal dari perusahaan bermaksud untuk mencapai periode tersebut dan berkembang dari operasi dan keputusan keuangan yang dibuat manajer saat mereka menyiapkan anggaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu rencana strategi dan rencana operasi. Yang pertama, dalam menentukan atau mengembangkan sebuah strategi yang berhasil, manajer harus mempertimbangkan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa tujuan kami? Nah, dalam menentukan pertanyaan ini, dengan mengetahui tujuan, maka perusahaan dapat lebih mudah dalam menentukan anggarannya. Yang kedua, bagaimana kita menciptakan nilai bagi pelanggan sambil membedakan diri kita dari pesaing kita. Dengan mempunyai nilai yang beda merupakan strategi dalam pengembangan merek. Lalu yang ketiga, apakah pasar produksi kita lokal, regional, nasional, global? Nah, tren apa yang memengaruhi pasar kita? Bagaimana pengaruh ekonomi, industri, dan pesaing kita terhadap kita? Dengan mengetahui hal ini, maka akan mempermudah dalam menentukan pasar. Lalu, struktur organisasi dan keuangan apa yang membantu kita? Apa resiko peluang strategi alternatif dalam kemampuan kita? Nah, untuk menentukan rencana strategi yang bagus, perusahaan harus mampu menjawab pertanyaan kelima tersebut. Yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Sabri Nasrullah dengan NIM 2017 10111. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
Yang pertama adalah keuntungan dan tantangan pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan bagian integral dari sistem pengendalian manajemen, seperti yang telah kita bahas di awal bab ini ketika dikelola dengan cermat oleh manajer. Anggaran melakukan hal berikut. Yang pertama adalah mempromosikan koordinasi dan komunikasi di antara subunit dalam perusahaan. Dan yang kedua adalah sediakan kerangka kerja untuk menilai kinerja dan memfasilitasi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah memotivasi manajer dan karyawan lain. Coordination and communication. Koordinasi adalah menghubungkan dan menyeimbangkan semua aspek produksi atau layanan dan semua departemen dalam perusahaan dengan cara terbaik agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Komunikasi memastikan semua karyawan memahami tujuan tersebut. Koordinasi memaksa para eksekutif untuk memikirkan hubungan antara masing-masing departemen dalam perusahaan, serta antara perusahaan dan mitra rantai pemasoknya. Memberikan kerangka untuk menilai kinerja dan memfasilitasi pembelajaran. Anggaran memungkinkan manajer perusahaan untuk mengukur kinerja aktual terhadap kinerja yang diprediksi. Anggaran dapat mengatasi dua batasan dalam menggunakan kinerja masa lalu sebagai dasar untuk menilai hasil aktual. Salah satu batasan adalah bahwa hasil di masa lalu seringkali menyertakan kesalahan di masa lalu dan performa di bawah standar. Misalkan perusahaan telepon seluler Mobile Communication sedang memeriksa kinerja tenaga penjualannya tahun ini. Di 2017, kinerja tenaga penjualan tahun 2016 menggabungkan upaya dari sejumlah besar tenaga penjualan yang telah meninggalkan perusahaan karena mereka tidak memiliki pemahaman yang baik tentang pasar. Presiden Mobile berkata tentang wiraniaga tersebut, mereka tidak dapat menjual es krim saat terjadi gelombang panas. Menggunakan catatan penjualan karyawan yang diberhentikan akan menetapkan standar kinerja tahun 2017 terlalu rendah. Motivasi manajer dan karyawan lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja karyawan meningkat ketika mereka menerima anggaran yang menantang. Mengapa? Karena mereka memandang tidak menemui kegagalan. Sebagian besar karyawan termotivasi untuk bekerja lebih intens untuk menghindari kegagalan daripada untuk mencapai kesuksesan, atau mereka enggan merugi. Saat karyawan semakin dekat dengan satu tujuan, mereka bekerja lebih keras untuk mencapainya. Membuat sedikit kecemasan meningkatkan kinerja, namun anggaran yang terlalu ambisius dan tidak dapat diraih sebenarnya dapat menurunkan motivasi karyawan karena mereka melihat sedikit peluang untuk karyawan lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam penataan anggaran, yaitu di mana proses melibatkan suatu tingkat manajemen atau manajer puncak menginginkan tingkat yang lebih rendah, dan manajer untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran karena mereka memiliki spesialisasi 15 pengetahuan dan pengalaman langsung dengan aspek sehari-hari dalam menjalankan bisnis. Partisipasi juga menciptakan komitmen dan akuntabilitas yang lebih besar terhadap anggaran di antara manajer tingkat bawah. Dan ini adalah aspek bottom up dari proses penganggaran. Namun proses penganggaran memakan waktu perkiraan menunjukkan bahwa pria senior, yaitu contohnya seperti para lansia menghabiskan sekitar 10-20% waktu untuk penganggaran dan departemen perencanaan keuangan menghabiskan sebanyak waktu mereka untuk itu. Bagi kebanyakan organisasi anggaran seharusnya tidak diatur secara kaku. Mencapai anggaran bukanlah penginapan akhir sendiri, terutama kondisi berubah secara drastis. Seorang manajer mungkin berkomitmen pada sebuah output dapatkan, tetapi jika muncul situasi di mana beberapa perbaikan yang tidak direncanakan atau iklan yang tidak direncanakan, program akan melayani kepentingan jangka panjang perusahaan. Manajer harus ambil pengeluaran tambahan. Di sisi lain, penurunan dramatis dalam
permintaan konsumen selama 200, menyebabkan desainer seperti Gucci memangsa anggaran iklan mereka dan menunda bukti baru yang direncanakan. Selanjutnya yaitu mengembangkan anggaran operasi anggaran, yaitu biasanya dikembangkan untuk periode tertentu seperti bulanan, kuartal, atau tahunan, yang kemudian dapat dipecah menjadi subperiode, yaitu misalnya anggaran tunai 12 bulan mungkin dipecah menjadi 12 periode bulan sehingga arus kas masuk dan keluar lebih baik terkoordinasi. Selanjutnya yaitu cakupan waktu anggaran, yaitu motif untuk membuat anggaran harus memadu seorang manajer dalam memilih periode untuk anggaran. Misalnya, pertimbangkan untuk menganggarkan sepeda motor Harley Davidson 500cc baru. Tujuannya adalah untuk menganggarkan profitabilitas total model baru ini. Periode 5 tahun atau NOR mungkin cocok untuk cukup lama untuk menutupi produk dari desain manufaktur. Penjualan dan dukungan purna jual, sebaliknya pertimbangkan untuk menganggarkan dana untuk trade musiman yang diharapkan akan berjalan selama beberapa bulan. Jika dompet akan memperkirakan semua uang tunai atau pengeluaran jangka waktu 6 bulan dari tahap perencanaan hingga kinerja akan sudah cukup. Periode anggaran yang paling sering digunakan adalah 1 tahun, yang sering dibagi menjadi kuartal dan bulanan. Anggaran bergulir juga disebut anggaran berkelanjutan atau perkiraan bergulir. Adalah anggaran yang selalu tersedia untuk CD periode. Itu dibuat dengan terus menambahkan bulan, kuartal atau tahunan ke IUD yang baru saja berakhir. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang step in preparing an operating budget atau langkah-langkah dalam menyiapkan anggaran operasional. Di sini berdasarkan di buku, saya akan menjelaskan dengan menggunakan contoh yaitu menyiapkan anggaran dari sebuah perusahaan furniture yaitu Stylistic Furniture. Perusahaan yang membuat dua jenis meja kopi granit yaitu casual dan deluxe. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dan ketidakpastian. Masalahnya adalah menetapkan anggaran untuk memahami strategi dan mencapai 10% pengembangan pendapatan. Dan ada pun beberapa ketidakpastian. Yang pertama, bisakah Gegaya Street meningkatkan penjualan meja deliberasi yang lebih menguntungkan? Terus, adanya tekanan harga yang mungkin dihadapi oleh penata gaya. Berikutnya, apakah harga bahan baku yang bisa saja naik? Dan terakhir, dapatkah menghemat biaya secara statik dengan memperbaiki efisiensi? Yang kedua, dapatkan informasi. Jadi manajer stylistic furniture ini mengumpulkan informasi tentang penjualan meja tahun ini. Jadi berdasarkan informasi ternyata penjualan meja deluxe itu pada tahun ini itu lebih meningkat dibandingkan meja casual. Dan salah satu pesaing utama mereka memiliki masalah kualitas yang diperkirakan tidak dapat diatasi pada tahun 2017. Manajer juga menemukan bahwa harga bahan individu meningkat sedikit selama tahun 2016 dibandingkan tahun 2015. Yang ketiga, membuat prediksi tentang masa depan. Jadi, mereka yakin bahwa perusahaan furniture ini yakin bahwa apabila pemasaran dilakukan sedikit lebih lanjut, mereka dapat mengembangkan bisnis meja deluxe pada tahun 2017, bahkan dengan harga yang rendah, tidak sama seperti di tahun 2016. Yang berikut, petugas pembelian memprediksi harga kain pada tahun 2017 akan hampir sama dengan tahun 2016.
Sedangkan petugas produksi, bagian produksi, percaya meskipun harga masukan meningkat melalui perbaikan efisien. Yang keempat, pilih salah satu alternatif dan buat keputusan. Jadi keputusan pastinya akan memiliki sebuah resiko, tetapi keputusan yang baik dapat meningkatkan, dengan adanya keputusan yang baik pasti akan meningkatkan keuntungan sebesar 10% tadi yang di awal. Yang kelima, menerapkan keputusan dan mengevaluasi kinerja. Selanjutnya, overview of the master budget for stylistic furniture. Jadi ini merupakan bagian anggaran dari stylistic furniture. Jadi bagian ini menunjukkan berbagai bagian dari anggaran induk yang terdiri dari proyeksi keuangan untuk anggaran operasional dan keuangan stylistik untuk tahun 2017. Di sini terdapat kotak warna hijau tua, sedang, dan terang. Itu menunjukkan laporan laba rugi. Itu ada panahnya, itu operating di sebelah kiri, itu operating budget. Jadi itu menunjukkan laporan laba rugi yang dianggarkan dengan jadwal anggaran pendukung yang bersama-sama disebut dengan anggaran operasional. Terus sebelum saya lanjutkan, yang hijau muda, revenue budget, itu menunjukkan bahwa seringkali menjadi titik awal anggaran operasional. Sedangkan yang hijau sedang, bagian berikutnya, itu menghitung anggaran untuk berbagai fungsi bisnis dari rantai nilai, mulai dari penelitian dan pengembangan hingga biaya distribusi. Yang di bawah itu dari ending production budget sampai di distribution cost budget. Sedangkan yang hijau tua terakhir itu membangun laporan laba rugi yang dianggarkan pernyataan dalam anggaran operasi. Selanjutnya yang warna orange dan ungu itu anggaran keuangan, financial budget, bagian dari anggaran induk yang terdiri dari anggaran belanja modal, anggaran kas, neraca yang dianggarkan, dan laporan arus kas yang dianggarkan. Itu yang warna ungu. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Maulana dengan NIM 17310249. Nah, di sini saya melanjutkan dari presentasi dari rekan saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang Financial Planning Models and Sensitivity Analysis. Nah, dalam model perencanaan keuangan adalah representasi matematis dari hubungan antara kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran master. Manajer menggunakan sistem berbasis komputer seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau bisa disebut ERP untuk mengelola bisnis mereka dan melakukan perhitungan untuk model perencanaan ini. Alat penganggaran dalam sistem ERP menyederhanakan penganggaran, mengurangi kebutuhan untuk memasukkan kembali data, sistem mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan anggaran. Nah, sistem ERP ini menyimpan banyak informasi tentang bahan, mesin dan peralatan, tenaga kerja, daya, pemeliharaan, dan pengaturan yang diberlakukan untuk menghasilkan produk yang berbeda. Setelah manajer mengidentifikasi jumlah penjualan untuk produk yang berbeda, perangkat lunak dapat dengan cepat menghitung biaya yang dianggarkan untuk menggunakan produk ini. Sistem ERP juga membantu manajer menganggarkan biaya untuk non-manufaktur. Nah, banyak perusahaan jasa seperti bank, rumah sakit, dan diminta
berpindah. Juga menggunakan sistem ERP untuk mengelola operasi mereka. Next. Di sini ada konsep dalam tindakan. Kemampuan 24 jam dan penganggaran berbasis internet adalah contoh perusahaan jasa yang menggunakan bentuk perangkat lunak untuk mengkoordinasikan dan mengelola anggarannya di berbagai lokasi. Next. Di slide saya yang terakhir ini ada budgeting and responsibility accounting. Untuk mencapai tujuan yang dijelaskan dalam anggaran induk, manajer teratas harus mengkoordinasikan upaya semua karyawan perusahaan dari eksekutif senior hingga manajemen tingkat menengah hingga setiap pekerja yang diawasi. Untuk mengkoordinasikan upaya perusahaan, manajer teratas menetapkan sejumlah tanggung jawab tertentu kepada manajer tingkat bawah dan kemudian meminta pertanggungjawaban mereka atas kinerja mereka. Kemudian konsekuensinya yaitu bagaimana setiap perusahaan menyusun organisasinya secara signifikan membentuk cara mereka mengkoordinasikan tindaknya. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Duda Rifana. Saya melanjutkan dari presentasi teman saya tadi. Saya akan menjelaskan tentang Organization Structure and Responsibility, yaitu akuntansi bertanggung jawab adalah sistem yang mengukur rencana, anggaran, tindakan, dan hasil dari aktual setiap pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab, di antara lain 1, pusat biaya, manajer hanya bertanggung jawab atas biaya. Dan kedua, pusat pendapatan, manajer hanya bertanggung jawab atas pendapatan. Dan yang ketiga, pusat laba, manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Yang keempat, pusat investasi, manajer bertanggung jawab atas investasi, pendapatan, dan biaya. Next slide. Feedback. Anggaran ditambah dengan akuntansi tanggung jawab memberikan umpan balik kepada manajer puncak tentang kinerja relatif terhadap anggaran manajer pusat tanggung jawab yang berbeda. Perbedaan antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan disebut variance, dapat membantu manajer menerapkan strategi mengevaluasinya dalam 3 cara. Yaitu di next slide. Mohon maaf, ini bukan organization structure and responsibility, yaitu tapi feedback. Yang satu, peringatan dini. Variance mengingatkan manajer lebih awal untuk kejadian tindak manajer segera bukti. Manajer kemudian dapat mengambil tindakan korektif atau memanfaatkan peluang yang tersedia. Untuk misalnya, setelah mengamati sedikit penurunan penjualan selama 1 periode, manajer mungkin menginginkannya selidiki apakah ini merupakan indikasi penurunan yang lebih tajam yang akan terjadi di akhir tahun. Dan yang kedua, evaluasi kinerja. Nah, di sini adalah variance mendorong manajer untuk menyelidiki seberapa baik perusahaan telah menerapkan strateginya. Apakah bahan dan tenaga kerja digunakan secara efisien? Apakah RD mengeluarkan meningkatkan sesuai rencana? Apakah biaya rezim diperlukan secara rencana? Dan yang ketiga adalah mengevaluasi strategi. Variance terkadang memberi sinyal kepada manajer bahwa strategi mereka memang demikian tidak efektif. Misalnya ini disebutkan dari perusahaan bersaing dengan mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas. Mungkin menemukan bahwa itu mencapai tujuan ini tetapi memiliki sedikit pengaruh pada penjualan dan keuntungan. Manajemen punya mungkin ingin mengevaluasi kembali strategi tersebut. Next, ini adalah responsibility and controllability. Ya, controllability adalah tingkat pengaruh yang dimiliki manajer tertentu terhadap biaya, pendapatan, atau interest sistem yang menjadi tanggung jawabnya. Biaya terkendali adalah biaya apapun yang terutama tunduk pada pengaruh dari manajer pusat tanggung jawab tertentu untuk periode tertentu. Sistem akuntansi tanggung jawab dapat mengecualikan semua biaya yang tidak terkendali dari laporan kinerja manajer atau pisahkan biaya tersebut dari biaya-biaya yang dapat dikontrol. Misalnya, laporan kinerja supervisi permesinan mungkin terbatas pada bahan langsung, tenaga kerja produksi langsung, tenaga dan biaya perawatan mesin, dan mungkin tidak termasuk biaya seperti sewa dan pajak yang dibayarkan di pabrik. 1. Beberapa biaya jelas berada di bawah pengaruh suatu manajer. Misalnya, membeli manajer dapat mempengaruhi harga yang dibayar perusahaan mereka untuk bahan langsung. Tetapi harga ini juga bergantung pada kondisi pasar di luar kendali manajer. Begitu pula dengan keputusannya, manajer produksi dapat mempengaruhi jumlah bahan langsung yang digunakan, tetapi juga tergantung kualitas bahan yang dibeli.
Apalagi manajer sering bekerja dalam tim. Pikirkan tentang betapa sulitnya mengevaluasi tanggung jawab individu dalam situasi sistem tim. Selanjutnya, oh, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau bagaimana. Cukup sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dijelaskan di teman saya yaitu Veronica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Veronica Wadinda Mulia, NIM 2017310277. Di sini saya akan menjelaskan tentang human aspect of budgeting. Mengapa kita membahas anggaran induk dan akuntansi pertanggungjawaban dalam bab yang sama, yaitu terutama untuk menekankan bahwa faktor manusia sangat penting dalam penganggaran. Terlalu sering penganggaran dianggap sebagai alat mekanis karena teknik penganggaran itu sendiri bebas dari emosi. Namun, administrasi penganggaran membutuhkan pendidikan, persuasi, dan kecerdasan penafsiran. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang ethics atau etika, yaitu tekanan untuk kinerja yang tertanam dalam target yang luas, tidak boleh mendorong karyawan untuk terlibat dalam praktek ilegal atau tidak etis. Semakin perusahaan mencoba untuk mendorong kinerja, semakin besar penekanan yang harus diberikan pada pelatihan karyawan untuk mengikuti kode etik untuk melarang perilaku yang di luar batas. Misalnya tidak ada suap, pembayaran sampingan, atau transaksi yang tidak jujur dan normanya. Dan nilai-nilai semisal mengutamakan pelanggaran dan tidak mengorbankan kualitas. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang stretch target, yaitu banyak dari perusahaan dengan kinerja terbaik seperti General Electric, Microsoft, dan Novartis menetapkan target yang lebih luas. Target peregangan itu menantang, tetapi tingkat kinerja yang diharapkan dapat dicapai. Dimaksudkan untuk menciptakan sedikit ketidaknyamanan, menciptakan beberapa kecemasan kinerja, memotivasi karyawan untuk mengerahkan upaya ekstra dan mencapai kinerja yang lebih baik. Tetapi menetapkan target yang sangat sulit atau tidak mungkin dicapai merusak kinerja karena karyawan menyerah untuk mencapainya. Organisasi seperti Goldman Sachs juga menggunakan inisiatif peregangan tujuan horizontal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengembangan profesional karyawan dengan meminta mereka untuk mengambil tanggung jawab atau peran yang berbeda secara signifikan di luar zona nyaman mereka. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budgetary select, yaitu seperti yang telah kita bahas sebelumnya dalam bab ini. Penganggaran paling efektif ketika manajer tingkat bawah secara aktif berpartisipasi dan terlibat secara bermakna dalam proses penganggaran. Partisipasi menambahkan kredibilitas untuk proses penganggaran dan membuat karyawan lebih berkomitmen dan bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran. Tetapi partisipasi membutuhkan komunikasi yang jujur tentang bisnis dari bawahan dan manajer tingkat bawah kepada atasan mereka. Kadang-kadang bawahan mungkin mencoba untuk bermain-main dan membangun kelonggaran anggaran. Budgetary slack adalah praktik meremehkan pendapatan yang dianggarkan atau melebihkan biaya yang dianggarkan untuk membuat target yang dianggarkan lebih mudah dicapai. Praktik ini sering terjadi ketika varians anggaran atau perbedaan antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer lini dan bawahan mereka. Manajer lini juga tidak mungkin jujur sepenuhnya dalam komunikasi anggaran mereka jika manajer puncak secara mekanis menerapkan pengurangan biaya secara menyeluruh atau katakanlah mengurangi 10% di semua area dalam menghadapi penurunan pendapatan yang diproyeksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, nama saya Anggita Putri, NIM 2017 310-301. Kaizen budgeting, apa sih itu? Kaizen budgeting membutuhkan manajemen untuk menetapkan tujuan penganggaran berdasarkan rencana masa depan untuk proses dan peningkatan operasional, menciptakan anggaran berdasarkan struktur biaya yang ada. Tujuannya guna untuk menuntut peningkatan berkelanjutan, untuk mengintegrasikan semua peningkatan dalam anggaran, untuk menuntut peningkatan berkelanjutan, dan untuk mengintegrasikan semua peningkatan dalam penganggaran. Yang terakhir, untuk mendorong kinerja tinggi dan inovasi dari perusahaan dan pemasok.
Budgeting for reducing carbon emission. Apa sih itu? Penganggaran alat yang sangat efektif untuk memotivasi manajer yang dirancang untuk membantu menetapkan mencapai tujuan. Adapun manajer top harus meyakinkan bawahan mereka bahwa anggaran adalah alat yang dirancang untuk membantu mereka menetapkan dan mencapai tujuan, seperti alat manajemen yang memiliki manfaat dan tantangannya. Anggaran harus digunakan dengan bijaksana, tetapi apapun persepsi manajer tentang anggaran, pro atau kontra, mereka bukan solusi untuk bakat manajemen yang lemah, organisasi yang rusak, atau sistem yang buruk. Sekian dari presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.